peristiwa ini bukan hanya peristiwa hukum, tetapi peristiwa sosial dan peristiwa kemanusiaan. Dan peristiwa kemanusiaan ini maka saya sebagai seseorang yang tinggal di Jawa Barat harus memberikan bantuan bagi siapapun yang mengalami problem sosial. Dan bantuan saya bukan hanya pada kasus ini, banyak kasus yang saya bantu. Nah, kemudian karena ini problem sosial, saya melihat ada aspek psikologi yang dialami oleh masyarakat di sekitar lokasi, yaitu ketidakmauan mereka dan ketidakmampuan mereka secara fisik maupun secara ruhania untuk bicara pada 8 tahun yang lalu. Aspek tekanan psikologi yang menimpa orang-orang miskin, yang menimpa orang-orang yang berpendidikan rendah. Kemudian mereka harus menghadapi sebuah peristiwa hukum yang luar biasa, mengakibatkan mereka menyerah dan bungkam selama 8 tahun. Kemudian saya mencoba untuk mengadvokasi dan meyakinkan pada semua orang bahwa ungkapkan kebenaran itu, sampaikan apa adanya. Agar apa? Agar peristiwa serupa tidak menimpa saudara kamu dan siapapun di negeri ini. Inilah yang mendorong saya memiliki semangat untuk menyelesaikan dan meminta masalah ini tuntas. Karena apa? Karena menurut saya masalah ini bukan hanya pertentangan antara terpidana dengan putusan pengadilan, tetapi juga pertentangan antara Polda yang hari ini menyatakan 2 DPO ini tidak ada, yang satu sudah dibatalkan di pra-peradilan. Padahal ketiga orang ini memiliki fungsi dan peran strategi sebagai otak pelaku, sebagai orang yang melakukan pemukulan, bahkan orang yang pertama melakukan tindakan asusila. Artinya bahwa putusan yang ada dalam putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi sesungguhnya bertentangan dengan apa yang menjadi fakta hukum hari ini. Artinya pertentangannya bukan di pengacara dengan JPU dalam pandangan saya. Pertentangan hari ini juga di penyidik dengan JPU. Logika psikologisnya sederhana. Apa dasar orang-orang kecil dari Kudus? Apa dasar orang-orang miskin dari Bekasi bertemu dengan saya? Apa dasar saudara Dede ingin dipenjara karena merasa berbohong pada tahun 2016? Dasarnya cuma satu, mereka punya hati. Dan bagi saya kebenaran yang tertinggi bukan kebenaran akal. Kebenaran yang tertinggi adalah kebenaran hati. Akal bisa diakal-akali, tapi hati nggak bisa dibohongi. Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya hanya memberikan perlindungan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka, untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati, bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani, tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian mohon maaf orang itu juga tamat SMP, padahal bapaknya seorang anggota, dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin? Sesudah saudara saksi mendapatkan semua fakta yang dijelaskan tadi, apa yang menjadi alasan utama saudara saksi membawa kasus ini untuk ditangani ke Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan? Karena ini harus ditangani oleh orang yang profesional. Tetapi di balik itu, ini juga harus ditangani oleh orang yang memiliki hati. Dan saya melihat Pak Otto seorang profesional pada profesi sebagai seorang advokat dan pengacara, tetapi dia sering menangani persoalan-persoalan yang mengandalkan hati untuk melakukan pembelaan. Saya sering menangis ketika melihat dia bersidang dan melakukan pembelaan terhadap klien. Dan dari situ saya berharap kasus ini bisa selesai di tangan Pak Otto. Walaupun selesai kasus ini, Pak Otto hanya mengantarkan, karena yang memutuskannya adalah Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung. Saudara ahli, terima kasih atas kehadirannya untuk Dr. Yoni Polda Syukriani.
Kami ingin mengetahui kira-kira tugas batasan kerja, tugas seorang ahli forensik itu apa saja, Dok? Bisa dijelaskan? Ya, menurut definisi, kedokteran forensik itu adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Jadi dokter spesialis forensik itu adalah seorang dokter yang mendedikasikan keilmuannya untuk penegakan hukum dan keadilan. Apakah visum et repertum harus selalu dari ahli forensik atau dokter umum dapat mengeluarkan? Dokter umum dapat mengeluarkan sesuai dengan pasal 133 KUHP. Ya, bisa dijelaskan batasannya, dokter umum mana, dokter forensik harus lewat dokter forensik yang mana? Ya, jadi untuk dokter umum itu bisa membuat visum et repertum atau ringkasan medis yang serupa pada kasus-kasus yang sesuai dengan kompetensinya, kompetensi dokter umum. Sedangkan untuk kompetensi spesialis yang lain, maka harus spesialis tersebut yang melakukan pembuatan visum et repertum. Sedangkan untuk kedokteran forensik, secara umum dibagi dua kasus, yaitu forensik patologi menyangkut jenazah dan juga forensik klinik menyangkut orang hidup yang tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter yang lain. Kalau biasanya dalam peristiwa kematian yang diakibatkan oleh karena kecelakaan, harus dokter forensik atau dokter umum? Idealnya dokter forensik, tetapi karena di Indonesia ini dokter forensik sangat sedikit, maka dengan terpaksa banyak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan dan juga melaporkan visum itu dilakukan oleh dokter yang ada di situ. Akan ada perbedaan kemampuan atau kompetensi evidential reasoning. Jadi artinya menilai apakah suatu fakta klinik atau fakta kedokteran itu punya makna di mata hukum. Nah, itu perbedaan antara dokter umum dengan dokter forensik. Korbannya itu bukan anak-anak, umumnya itu dicatatkan saja sebagai temuan kedokteran di dalam rekam medis. Karena di dalam sistem hukum kita yang orang awam yang diwajibkan untuk melaporkan suatu dugaan adanya tindak pidana itu hanya jika korbannya adalah anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, berarti kalau ada seorang dikatakan itu ada korban kecelakaan dibawa ke IGD, pada tubuhnya dilihat bukan adalah korban kecelakaan, dokter itu tetap akan memeriksa seolah-olah memperlakukan bahwa itu seperti korban kecelakaan, begitu? Ya, jadi inilah mungkin yang menjadi perbedaan antara dokter forensik dan non-forensik. Karena dokter non-forensik itu lebih terbiasa untuk dalam tanda kutip memang fokus pada masalah klinis, artinya menolong korban, tidak terlalu memikirkan apakah ini punya dampak hukum atau tidak. Dan di Indonesia ini memang baru sedikit rumah sakit yang selain rumah sakit besar yang memiliki dokter forensik juga. Di dalam memeriksa tubuh pasien yang datang di IGD, ya baik dalam keadaan sudah di garis hitam dan merah, ada kuning ya, terus ada hijau ya. Ada nggak prosedur tetap harus diperiksa luka apa saja, misalnya hanya luka yang terlihat saja, atau dia ada prosedur misalnya dari tengkorak atas dia pegang, ada nggak diperiksa dengan teliti, ada luka di mana saja, dia terus catatkan secara teliti ya? Ya, standarnya sekarang sudah mulai berkembang, yaitu pemeriksaan dead on arrival namanya. Jadi pasien datang diduga masih hidup, ternyata setelah diperiksa dia sudah meninggal. Maka sebetulnya dokter yang ada di situ wajib untuk menseleksi apakah kematiannya kira-kira akibat yang wajar, artinya penyakit, atau tidak wajar, seperti kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri, atau yang tidak jelas begitu. Nah, harusnya di situ dilakukan pemeriksaan dead on arrival, di mana dia memeriksa seluruh tubuh, artinya apakah ada luka-luka yang luka-luka apa saja dan lain sebagainya. Hanya ini memang prosedur standar yang baru berkembang dan saya kira ya banyak yang melakukan, tapi banyak juga yang mungkin belum melakukan dengan baik. Kalau sampai tengkorak dalam itu bisa pecah, ya retak, mungkin tidak di kulit luarnya sama sekali tidak luka? Mungkin. Bisa jadi? Bisa jadi. Itu akibat apa biasanya? Misalnya pada patah tulang dasar tengkorak, itu tulang dasar tengkorak itu adalah tulang tengkorak yang ada di tengah, tidak terlihat dari luar. Itu kalau patah tandanya justru bisa saja di luar tidak terlihat apa-apa. Tetapi salah satu tanda yang sering terjadi justru adalah perdarahan di hidung, perdarahan telinga, dan mata agak gelap. Penyebab patah karena pukulan atau benturan atau apa menurut? Harus benturan yang sangat kuat ya, karena kalau dipukul nggak mungkin.
Dipukul pakai apa? Pakai tangan kosong? Tidak mungkin. Kalau tangan kosong pukul tidak mungkin ya? Tidak. Kalau pakai bambu? Bambunya sebesar apa? Apakah kosong atau isi? Misalnya kalau pakai bambu biasanya saya kejeduk aja benjol dok. Iya. Ya, apalagi kalau dipukul sampai tulang tengkorak Iya. ini retak, apa mungkin? Kalau bambunya seperti yang saya bayangkan, bambu di mana dia kosong di dalamnya, kemudian diameternya kurang lebih 5-10 cm begitu. Saya kira tidak. Mungkin ada kerusakan justru pada jaringan lunaknya ya, kulit misalnya begitu ya, itu maksud daripada di dalam. Karena untuk mematahkan tulang dasar tengkorak itu perlu power yang sangat besar ya. Seberapa kuat sebenarnya untuk memecahkan tengkorak atas itu? Kalau saya itu baru menemukan di literatur, kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, kecepatan 35 km per jam, itu sudah bisa menyebabkan dia kemudian kecelakaan dan jatuh terlempar misalnya, maka tulang dasar tengkorak itu sudah bisa patah. Yang lebih sering adalah 45 km per jam ke atas. Helm itu hanya melindungi sekitar 40% dari kemungkinan head injury. Dan helm yang beratnya lebih dari 1,5 kilogram, justru itu akan bisa memungkinkan injury atau patah tulang yang lebih besar. Kemudian kalau dari data menunjukkan bahwa 70% korban dengan tulang dasar tengkorak yang patah itu pada pengendara motor justru yang mengenakan helm full face. Jadi kalau melihat foto ini, kerusakannya itu dari traumanya dari depan, dan memang fraktur atau patah tulang dasar tengkorak itu paling sering kalau dari depan itu jika arahnya sekira-kira pipi, maka itu menyebabkan patah tulang dasar tengkorak. Menurut mereka bahwa si korban laki-laki ini jatuh itu tertelungkup itu bagian wajahnya yang terjatuh, Iya. dan ada seorang saksi mata yang melihat bahwa korban ini membentur tiang PJU. Iya. Nah, itu keterangan saksi yang pernah diungkap di muka persidangan ini. Apakah dengan membentur ke aspal kerusakannya seperti ini? Nah, misalnya kalau dia terlempar dengan jarak yang kecepatan cukup tinggi, misalnya dari motornya kemudian terhalang sesuatu, kemudian tubuhnya terlempar, maka ketika benturan terhadap aspal ini cukup keras, maka memungkinkan seperti ini. Kemungkinkan ya? Mungkin. Oke. Ya. Bambu ini panjangnya sekitar 70 cm. Ternyata 10 cm ya? 5 cm ya? Saya memperkirakan tidak cukup kuat untuk menyebabkan patah tulang tengkorak, apalagi yang saya maksud tadi dasar tulang tengkorak. Jadi seandainya dia dipukulkan, lebih mungkin menyebabkan memar atau bahkan robek di kulit kepala. Kalaupun ada fraktur atau ada patah tulang, biasanya kalau daya atau powernya itu tidak terlalu besar, maka patahnya di permukaannya. Apakah dengan luka dasar tengkorak ya, atas dan bawah, orang masih bisa hidup? Tidak mati sekaligus gitu, tidak meninggal ya sekaligus, masih bisa? Tulang dasar tengkorak itu ada di tengah Pak, nggak kelihatan. Jadi ini tulang atap tengkorak, ini tulang tengkorak bagian belakang, dasar tengkorak itu di tengah, di dalam, nggak akan kelihatan. Nah, patahnya tulang dasar tengkorak memang membutuhkan power yang sangat besar. Dan memungkinkan jika patahnya itu tidak terlalu luas dan tidak mengakibatkan kerusakan otak yang signifikan, itu masih bisa ada beberapa waktu itu hidup. Kalau terjadi ngorok itu, itu biasanya apa penyebabnya? Ya, jadi ngorok itu ada dua macam. Ya. Ngorok itu bisa ada sumbatan di saluran nafasnya, artinya ada misalnya ada darah, ada cairan yang masuk ke dalam dari hidung, mulut sampai ke saluran nafas ke paru-paru. Ya. Itu juga ngorok bisa. Ya, betul. Kalau ngorok tidak sadar, itu biasanya karena gangguan otak pada bagian, terutama pada bagian otak kecil, otak belakang, ya, yang mengatur pernafasan. Kalau di situ ada gangguan yang berat, ada ketidaksadaran, maka lidah itu akan terdorong jatuh ke belakang dan mengganggu jalan nafas sehingga ngorok. Penanganan pertamanya memang difiksasi dulu lehernya, jangan sampai bergerak, karena itu yang bisa fatal, mengakibatkan kematian atau kelumpuhan.
Tapi dalam kesaksian yang kita dengar dalam peristiwa itu, si korban itu dibaringkan dan kepalanya, lehernya agak ya seperti begini, dokter. Iya. Nah, itu karena pendarahan atau karena lidah ke dalam? Kalau menyebut pendarahan tentu harus terbukti bahwa ada darah di dalamnya kan. Ya, kalau misalnya tidak ada darah di dalam saluran nafas, tidak terbukti, tidak ada cairan darah yang keluar misalnya, maka bukan darah yang menyebabkan dia ngorok, tetapi penurunan kesadaran. Bisa nggak membedakan antara luka tusuk benda karena pisau samurai dengan benda tajam misalnya karena besi gitu ya? Bisa dibedakan? Iya, kalau benda tajamnya ini ukurannya cukup panjang, maka tentu kedalaman lukanya akan lebih dalam. Nah, kemudian yang persoalan kedua adalah misalnya antara pisau yang pendek dengan pisau yang panjang atau sangkur misalnya atau pedang misalnya, maka jarang orang itu melukai hanya sampai goresan atau ini saja dangkal saja. Tentu dengan bilah yang panjang, power yang digunakan akan lebih lebih besar sehingga kedalaman lukanya akan lebih dalam. Kalau pedang panjang ditusuk minimum kedalaman kalau menurut pengalaman dokter ya, ahli, itu bisa berapa senti dalamnya? Saya belum pernah menangani pedang panjang ya, akan tetapi saya pernah menemukan misalnya pisau 10 cm, maka itu bisa sampai menembus jantung. Dari dada bisa menembus jantung.